Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Hovifah dipanggil juga dalam dugaan terlibat korupsi dana hibah. Selain beberapa waktu yang lalu, kantornya sudah diobok-obok KPK. Kini atas keterangan persidangan KPK panggil Gubernur Jatim ini, namun dia mangkir dengan alasan sedang di Cina. Apakah takut karena biasanya hari Jumat semua saksi yang dipanggil KPK tak pulang lagi dan ditetapkan menjadi tersangka? Hovifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik, bro. Kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Ya, KPK menjadwalkan pemeriksaan itu hari ini, hari Jumat ini. Tapi ternyata Ibu Hovifah mangkir dengan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu katanya. Tidak langsung ke orang dekatnya Pak Jokowi, tapi pemeriksaan kasus ini bisa mengarah ke situ, yakni kasus dana hibah di Pemprov Jawa Timur. Atau karena pemeriksaan terhadap Kusnadi inilah kemudian muncul nama Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Karena setelah diperiksa oleh KPK, Kusnadi itu menyatakan bahwa dalam kasus ini, kata dia, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa itu mengetahui. Nah, ini apa ceritanya ini? Karena kalau kita lihat pemeriksaannya ini kan itu sudah lama kasus ini ya. Bahkan sudah ada yang dijadikan sudah ada yang divonis dan juga yang tersangkanya banyak sekali sampai 21 orang. Dan ya, dana hibah itu kan proses ya, ini proses ya, bukan materi. Ya, itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi ya, kalau dana hibah itu ya dua-dua, dan pelaksananya juga sebenarnya semuanya kepala daerah. Berarti Gubernur Jatim itu tahu juga terkait dana hibah? Pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan masa jaga. Oke, terkait pengaliran ke Pokmas itu mekanismenya seperti apa? Enggak, bener. Iya tahu lah. Siap ditahan nggak Pak? Ya, saya nggak tahu apa kata. Berarti siapa aja Pak ya kalau ketika dilakukan penahanan ya Pak? Siapa aja Pak? Kan saya warga negara Indonesia ya, apapun yang diputuskan oleh penyelenggara negara dan kalau mengajukan pra peradilan untuk apa? Ini pengacara saya ya. Berarti kooperatif berarti Pak ya? Nggak, pastilah. Kita kan sudah mengajukan. Pak. Hah? Ke Polri Jatim nggak Pak? Hah? Ke Polri Jatim nggak? Itu kan juga hibah kan? Oh. Kan bukan DPRD yang memberi hibah. Itu kan bukan kewenangan DPRD mengeksekusi anggaran itu. Bukan DPRD yang mengeksekusi anggaran. Yang mengeksekusi anggaran itu ya kepala daerah. Berarti Bapak berharap Ibu Hovifah itu dipanggil juga? Saya tidak berharap apa-apa. Tapi harus sampai seperti apa juga? Ya apalah, itu kewenangan. Soalnya Bapak dari tadi bilang menyatakan selalu kepala daerah gitu. Berarti kan harus ada konfirmasi dari kepala daerah ini berarti Pak? Ya, ini kan ditanya tadi mekanisme. Ya, saya jawab mekanisme kan. Oke. Hovifah, Gubernur Jawa Timur, belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi tentu kita senang. Pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun, tentu pelaku-pelakunya ini yone iso yang dijerat hukum, tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka. Dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK.
kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Hovifah dipanggil KPK. Tapi kayak ini gak teko dek nih. Bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat Keramat. Soalnya jika memang ada kebutuhan untuk memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangannya, KPK tentu akan memanggil pihak-pihak tersebut. Al-Madinah, al-Madinah, Rabbi balighna ziarah Madinah. Saya titip pesan kepada Ibu Hovifah, Ibu, minggu depan atau bulan depan kalau dipanggil KPK lagi sebagai saksi datang ya. Agar masyarakat Jawa Timur tahu kalau Ibu Hovifah benar-benar sebagai saksi. Ya. Dadah Ibu. Durennya ada nggak Bu? Ya gubernur biasanya masih ada kompromi-kompromi dengan para anggota DPRD ini, karena ini kan bagian dari upaya mereka ini tentu saja untuk memperjuangkan aspirasi dari para konstituennya begitu. Ya tapi kemudian dari sini ya muncul tadi uang suap untuk mendapatkan jatah dari hibah dari Pemprov Jawa Timur tadi. tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabul no, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yuk gak direken mbek gubernur, pungli-pungli di SMA negeri yuk gak direken oleh gubernur. Menurut kalian apakah korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak? Ada peranan dari wakil gubernur atau tidak? Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Hovifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik? Nah, yang mengait-ngaitkan mengapa kemudian Hovifah itu kok tidak ikut terseret kasus dana hibah ini, ya karena dia punya kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo, dan lebih khusus lagi sebenarnya Hovifah ini punya kedekatan, ini cerita lama ini dengan Luhut Panjaitan pada waktu itu, ya ini yang menjadi tangan kanannya dari Pak Jokowi. Hendak diperiksa KPK, Gubernur Jatim Hovifah Mangkir terungkap sedang ada di Cina. Komisi Pemberantasan Korupsi hendak memeriksa Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Sayang hal ini belum terwujud karena Hovifah mangkir. Belakangan diketahui Hovifah sedang ada di Cina. Dilansir dari kompas.com, Gubernur Jawa Timur Hovifah dipastikan tidak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah pada hari Jumat. Hovifah absen dalam pemeriksaan KPK karena pergi ke Cina untuk menghadiri wisuda putranya Jalaluddin Mananggali di Universitas Peking, Cina. Ibu Gubernur hari ini sampai di minggu cuti untuk menghadiri wisuda putranya di Cina. Urusan pemerintahan selama Hovifah cuti diserahkan kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Eni Setiatanto Dardak sebagai PLT Gubernur Jatim. Hovifah sedianya diperiksa sebagai saksi kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Popmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 hingga 2022 di Gedung Merah Putih KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan Hovifah tidak memenuhi pemeriksaan hari ini karena memiliki keperluan lain. Selain Hovifah, KPK juga memanggil Anik Marlas, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur sebagai saksi dalam perkara yang sama. Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, mengaku yakin Hovifah mengetahui soal dana hibah dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021 hingga 2022. Sebab kata Kusnadi, pelaksana dari dana hibah tersebut adalah kepala daerah. Kusnadi mengatakan sebelum dicairkan dana hibah tersebut dibahas bersama dengan kepala daerah setingkat gubernur.